Pertama, maaf ya kalau agak gemeter, gugup di depan mbak-mbak kece dan mas-mas keren ngomong. Terus saya mau cerita dikit nih, ini akan nyambung dengan topik saya. Sebelum saya datang sini, awalnya pas saya bilang iya ke Valen, terus habis itu saya mikir banyak, kenapa gue bilang iya ya? Kenapa gue bilang iya ya, mampus gue mau ngomong apa? Sampai tadi pagi seharian di kantor saya cuma mikirin, apa bilang ke Ella gue sakit perut ya? Apa bilang ke Ella gue ada kerjaan ya, jadi gue gak bisa datang. Saya kerjaannya gitu hari ini. Sampai akhirnya ya udah deh, nggak enak kalau nggak datang karena saya temannya Ella dan temannya Valen. Akhirnya saya beraniin diri untuk datang. Selanjutnya topik saya kan be yourself but better every day. Sebetulnya itu menyangkut tentang ini sih, musuh saya yaitu komunikasi. Saya paling takut dengan berkomunikasi dengan orang yang lebih superior atau enggak kayak gini, public speaking. Dulu tuh awalnya saya jauh banget dari saya sekarang ini, walaupun sekarang juga belum membaik. Cuman dulu tuh saya bisa wah kalau udah bicara misalnya dengan superior, misalnya contohnya interview, saya pernah interview terus saya gini-gini terus di bawah meja, sampai yang interview saya bilang, kamu emang ada penyakit atau gimana? terus saya bilang nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu kenapa saya kayak gini. Terus sampai akhirnya dia bilang udah tenang aja, saya aja santai gitu. Itu salah satu contoh betapa parahnya saya gitu. Terus saya tahu sih itu sesuatu yang saya pengen banget perbaikin. Percaya nggak percaya, saya ini mahasiswa komunikasi tapi nggak terlalu bagus dalam berkomunikasi. Terus saya masuk sekolah komunikasi karena saya pengen memperbaiki cara saya berkomunikasi gitu. Pas masuk saya pikir semua orang seperti saya gitu. Dari awal, dari yang mulainya gemeter dalam ngomong terus nggak bisa ngomong, ternyata pas saya masuk kelas komunikasi tuh banyak yang udah canggih dari awal ya. Sebelum masuk kita kayak misalnya saya maju, saya biasanya di kelas tuh megang kertas, kertasnya gemeter, suara saya gemeter, dan saya nggak ngeliat ke audiens, benar-benar cuma lihat ke kertas. Saya mulai dari yang seperti itu gugupnya. Terus sementara sehabis saya, biasanya itu komunikasi itu banyak banget materi kuliah yang public speaking ya, banyak banget. Setelah saya jadi jomplang banget, teman saya bisa sampai yang gini, halo semuanya apa kabar? Terus dia jalan-jalan ke semua kelas, jiper banget kan, dibandingin dengan orang yang mampu ngomong sampai segitunya gitu, menyapa semua audiens gitu. Terus tapi ya itu dia kayak yang selalu dibilang Valen juga tadi, challenge yourself ya. Saya tahu itu kelemahan saya tuh untuk berkomunikasi, bicara dengan orang yang lebih superior gitu. Tapi kalau saya pengen mencapai cita-cita saya suatu hari, saya tahu saya butuh banget kemampuan komunikasi yang baik gitu. That's why setiap kali ada kesempatan untuk ngomong, walaupun saya takut banget, tapi ya udah saya berani untuk ngomong. Terus saya entah kenapa mungkin Tuhan pertemukan dengan kantor-kantor yang banyak banget lakukan presentasi di kantor itu gitu. Setiap saya probation selalu ada presentasinya. Terus saya ketemu orang-orang yang selalu membantu saya, kayak misalnya bos saya tuh sebelum saya presentasi di kantor saya, dia tahu saya gugup banget, dia latih saya tuh sampai pertama latihan berdua sama dia. Kedua, dia panggil sekretaris-sekretarisnya latihan bersama sekretaris-sekretarisnya. Ketiga, saya masih gugup, dia panggil semua sekretaris board dan saya latihan beserta sekretaris board untuk menonton saya. Keempat, dia panggil, pokoknya dia gimana caranya saya sesering mungkin latihan, dan saya dari situ saya meningkat sih. Saya belajar banyak. Emang kalau kita pengen meningkat itu ya harus latihan, nggak ada cara lain gitu. Kalau dalam hal musuh saya ini ya, komunikasi. Terus sekarang sih menurut saya sudah sangat amat meningkat banyak. Saya mulai bisa presentasi seperti ini, mulai bisa berani menatap orang, mulai nggak ngerasa dijudge. Oh ya, dulu salah satu tips saya adalah saya nggak pakai kacamata sih, karena jadi blur kan orang-orangnya. Saya nggak perlu melihat, aduh orang kayaknya nggak suka sama gue jadi konsen. Dulu saya selalu nggak pakai kacamata, jadi terserah lu reaksinya apa, gue nggak lihat deh gitu. Tapi sekarang ya udahlah, saya ngeliat semua ya, we are all the same kan gitu. Jadi ya saya tahu pasti semua orang punya empati, kalaupun saya ngomong dan salah ya so what, at least I've tried gitu. Ya itu sih dari saya.
So be yourself but better itu sebetulnya quote yang saya dapat. Saya sangat suka quote dan saya sangat suka mempelajari orang-orang sukses dan bagaimana cara mereka mencapai kesuksesan mereka. Salah satunya itu direktur HRD di tempat saya bekerja sekarang, tapi dia udah resign. Dia punya quote itu be yourself but better every day. Jadi dia bilang lo tetap jadi diri lo. Oke, kita punya kelemahan, tapi yang terpenting itu gimana cara supaya setiap hari kita lebih baik dari hari kemarin gitu. Bukan untuk compete dengan orang lain, tapi compete with yourself gitu. Be a better you in segala macam kelemahan kita gitu. Baiklah. Mungkin ada yang mau tanya. Ini aja loh, lebih kritis mungkin ya penontonnya. Ya kurang lebih begitulah. Ya. 5 detik lagi. Baiklah.